Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Salatu wassalamu ala nabiyina Muhammad ibn Abdullah alaihi salatu wassalam. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan hari ini insyaallah taala kita akan mempelajari sebuah bab yang terdapat dalam kitab Fiqhul Muyassar fi Dawi Kitab was Sunnah. Sebuah kitab yang dinamakan Fikih Muyassar, pemahaman yang sangat mudah. Fikih Muyassar fi Dawi Kitab was Sunnah, dari cahaya Al-Quran dan Sunnah. Pengarangnya adalah disusun oleh Nukhbati minal ulama, kumpulan beberapa para ulama, taqdimu ma'al syekh, dan disempurnakan oleh Syekh Saleh Abdul Aziz Al-Syekh, seorang mufti, seorang ulama di kerajaan Saudi Arabia. Kaum muslimin dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita pada kesempatan hari ini akan membaca sebuah kitab ini, yakni yang pertama yang disebutkan babul awal, bab pertama fi ta'rifis salati wa fadliha, bab pengertian atau makna dari salat dan keutamaannya, wa wujubis salawatil khams, dan kewajiban untuk salat 5 waktu. Jadi kesempatan hari ini kaum muslimin dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita akan membahas sebuah ringkasan dari kitab ini, yakni pengertian salat, keutamaannya dan kewajiban salat 5 waktu. Artinya apa? Kajian hari ini kita akan membahas tentang masalah salat. Apa pengertian salat, kemudian keutamaan salat dan kewajiban dalam melaksanakan salat 5 waktu. Pertama adalah ta'rifuha. Pengertiannya adalah salatu lugatan. Salat secara bahasa artinya adalah ad-du'a. Salat secara bahasa artinya adalah doa. Kemudian wa syar'an, secara istilah atau secara syar'i, ibadatun, sebuah ibadah, zat aqwali af'ali makhsusah, sebuah ibadah yang mencakup sebuah perkataan dan sebuah perbuatan, perkataan dan perbuatan yang dikhususkan. Muftahatu bitakbiratin, muftahatu bitakbiratin, diawali dengan takbir, wa mukhtamatu bitaslim, wa mukhtamatu bitaslim, dan diakhiri dengan salam. Ini yang dinamakan salat. Pertama diawali dengan takbir dan diakhiri dengan salam, dengan perkataan, zikir-zikir dan amal-amalan yang telah dikhususkan. Wa ya'ti tafsiluha fi abwab taliyati insyaallah taala. Akan dijelaskan dalam bab ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoi dakwah ini insyaallah. Fadluha, keutamanya adalah salatu min akadi arkanil Islam ba'da syahadataini. Salat adalah rukun-rukun Islam yang sangat ditekankan setelah syahadat. Setelah kita mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, kita ditekankan untuk melaksanakan salat. Ini adalah rukun Islam yang sangat ditekankan. Bal hiya umudul Islam. Bahkan salat ini adalah tiangnya agama Islam, aspek yang sangat mendasar dari agama Islam. Waqad faradahallahu ala nabihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lailatul mi'raj fawqa sab'i samawat. Dan sungguh Allah Subhanahu wa taala telah mewajibkan salat ini kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada malam Lailatul Mi'raj. Ya, pada ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mi'raj kepada ke langit 7 yang di atas, Allah Subhanahu wa taala mewajibkan perintah salat ini langsung dari langit kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada waktu mi'rajnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa dzalika dalilun ala ahamiyatiha fi hayatil muslim. Karena ini
Allah Subhanahu wa Ta'ala mewajibkan langsung dari langit. Ini adalah sebuah dalil pentingnya salat dalam kehidupan seluruh orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seluruh orang-orang yang beriman, seluruh orang-orang muslim. Ya. Wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam, karena ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam banyak menjelaskan dalam hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang keutamaannya dan motivasi untuk menjaganya. Qauluhu sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Muslim, salatul khams, salat 5 waktu, wa jum'atu ila jum'ah, Jumat ke Jumat, wa Ramadan ila Ramadan, Ramadan ke Ramadan, mukaffirati lima bainahunna, adalah penghapus dosa di antara keduanya, yakni salat ke salat. Ya, kemudian Jumat ke Jumat, yang melaksanakan salat Jumat ke Jumat yang selanjutnya, Ramadan ke Ramadan, Ramadan sekarang Ramadan selanjutnya, mukaffiratul lima bainahunna, adalah penghapus dosa-dosa di antara keduanya, man ijtanabatil kabair, kalau meninggalkan atau kalau menjauhi dosa-dosa besar. Artinya apa? Dosa yang kecil antara sholat dengan sholat akan terhapus. Antara Ramadan ke Ramadan akan terhapus. Antara Jumat ke Jumat akan dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kalau kita meninggalkan dosa-dosa besar. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sungguh besar fadilah dari sholat 5 waktu. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis yang lain, "Ara'aitum, apakah pendapatmu, lau nahran, jika ada sungai, bibabi ahadikum, di pintu kalian, yaqtisu minhu kullu yaumin 5 marat, kemudian kalian mandi setiap harinya 5 kali sehari. Hal yabqa min darani syai', apakah masih ada kotoran sedikit pun, artinya apakah masih ada kotoran kalian 5 kali mandi sehari, dan kemudian kalian berada di pintu kalian itu ada sebuah nahar, sebuah sungai, kemudian kalian mandi 5 kali sehari. Apakah masih ada, Rasulullah SAW mengatakan, apakah masih ada kotoran dalam tubuh kalian? Para sahabat mengatakan, qalu la yabqa min darani syai', tidak ada ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kotoran meskipun sedikit pun. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, fadzalika masalu salawati khams, demikianlah perumpamaan salat 5 waktu, yamhullahu bihinna khataya, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menghapuskan dosa-dosa dan kesalahan-kesalahan ketika kita melaksanakan sholat. Nah, kemudian wujubuha, kewajibannya, wa faradatuha, kewajiban maklumah, telah terkenal, ya telah maklum, bil kitabi was sunnati wa ijma'il ma'lumin ad-dini bidarurati, adalah telah maklum dari kitab, yakni Al-Quran dan Sunnah, dan ijma'nya para ulama. Kita dah faham bahwasanya salat adalah sebuah perkara yang telah dipahami. Ini adalah perintah besar. Allah Subhanahu wa Ta'ala firman dalam surah Al-Baqarah ayat 43, wa aqimus shalah, engkau tegakkanlah salat. Fi ayati katsirah, di ayat-ayat yang lain yang banyak dalam kitab Allah, min kitabillah, salah satunya dari ayat yang lain itu adalah dalam surah Ibrahim ayat 31, wa qala ta'ala, qul li'ibadi, katakanlah kepada hamba-hambaku, alladzina amanu, orang yang mereka telah beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yuqimunas shalah, hendaklah mereka menegakkan salat. Ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahkan dalam surah Ibrahim ayat 31 dan ayat surah Al-Baqarah ayat 43 dan banyak ayat-ayat lain dari Al-Quran bahwasanya
menegakkan perintah Allah Subhanahu wa taala untuk menegakkan salat. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa fi sahihaini, dalam hadis riwayat sahih Bukhari dan Muslim, qauluhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, liman sa'alahu an syara'il Islam. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada orang yang bertanya tentang banyaknya syariat Islam. Ya, ya, apakah tentang syariat Islam? Ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa tuh syariat Islam? Khamsus salawati fil yaumi wa lailati. Salat 5 waktu pada siang dan malam hari. Qala sa'il, berkata orang yang bertanya, hal alayya ghairahunna, apakah ada kewajiban kepadaku selainnya, selain 5 waktu itu? Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la, tidak ada lagi. Illa an tatawwa, kecuali solat sunnah, seperti solat afdalus salati, salatul yani qiyamul lail, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Salat yang paling utama adalah salat qiyamul lail atau salat tahajud, kemudian salatul duha, kemudian salatul rawatib dan begitu banyak salat-salat tatawwu', salat-salat sunnah. Kemudian dalam kitab ini menjelaskan juga watajibus shalah 'ala muslim baligh wal 'aqil. Ya, diwajibkan salat ini kepada seluruh muslim, orang yang baligh. Siapa yang baligh? Adalah seorang manusia yang telah masuk usia berakalnya, usia mumayyiz, yakni usia dia telah, seorang laki-laki telah mimpi basah, kemudian seorang perempuan telah memasuki usia menstruasi atau mens. Ya, kemudian akil, ya, orangnya berakal, ya, tidak gila. Ya, maka orang ini wajib salat. Seorang muslim balik aqil fala tajiba 'alal kafir. Tidak wajib salat ini kepada orang-orang kafir. Wala saghir, adapun dan kepada orang-orang yang masih kecil, anak-anak. Walal majnun, dan orang-orang gila. Kata Syekh di sini dalam kitab ini tidak wajib, ya. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, karena ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, rufi'al qalam an salasati, telah terangkat pena dari 3 perkara, ya, dari 3 orang. Ya, Allah Subhanahu wa taala mengangkat, tidak menulis amalan-amalan kecuali 3 orang. Pertama, anin naim hatta yastaykhadha, seorang yang tidur sampai dia bangun. Wa anil majnuni hatta yufiqa, orang gila sampai dia sadar. Wa anis saghiri hatta yablagha, seorang anak kecil sampai dia masuk usia dewasanya, ya, mumayyiz atau usia balik. Ya, walakin khusus kepada anak kecil ini, yu'maru biha aulada litamami 7 sinin. Seyogianya kita menyuruh anak-anak yang berusia masih kecil untuk mensempurnakan, untuk melaksanakan salat pada usia 7 tahun. Wa yadribuna ala tarkiha li'ashrati. Dan memukulnya ketika anak ini meninggalkan salat ketika dia berusia 10 tahun. Nah, kemudian dalam kitab ini juga, faman jahadaha aw tarakaha faqad kafara, barang siapa yang menentang maksudnya salat tidak wajib. Oh, menurut konsep saya salat itu tidak wajib, dan meninggalkannya secara sengaja, kata Syekh mengatakan faqad kafara, sungguh orang ini telah kafir, telah murtad dari agama Islam. Wartada an dinil Islam, maka orang ini orang yang mendebat, orang yang berargumen bahwasanya salat itu tidak wajib, atau memiliki sebuah konsep salat ini tidak wajib, atau meninggalkannya secara sengaja, maka orang ini telah kafir. Wartada an dinil Islam, orang ini telah keluar dari agama Islam. Karena apa? Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis yang sahih, al-ahdu, perjanjian,
alladzi bainana, antara kami wa bainahum, dengan orang-orang kafir, adalah salat. Ya, pembeda antara orang-orang yang beriman dengan orang kafir adalah salat. Faman tarakaha faqad kafara. Barang siapa meninggalkannya secara sengaja, maka dia telah kafir. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, pentingnya kita menjaga solat, fadilahnya solat, ya, menghapuskan dosa-dosa kita. Kemudian perintah Allah Subhanahu Wa Taala langsung dari langit kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pada malam Lailatul Mi'raj. Jelas ini menunjukkan pentingnya seorang muslim, ya, melaksanakan salat. Juga perintah Allah langsung, waqimus shalah qul li ibadiyalladzina amanu yuqimunas shalah. Dan juga hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam juga menjelaskan pentingnya seorang muslim menjaga salat, dan pembeda antara kekafiran dengan orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala adalah salat. Maka dari itu, kaum muslimin yang dimuliakan Allah, pentingnya kita melaksanakan salat ini adalah perintah besar dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga, ya, ceramah singkat ini bermanfaat. Sallallahu ala nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.